Oke, jadi karena kalian mengklik video ini berarti kalian lagi tertarik atau sekarang sedang belajar bahasa Jepang. Wow, cool. Jadi kita tahu bahwa kalian wibu, B, oke kalian wibu. Jika kalian mencari saran tentang bagaimana cara belajar bahasa Jepang di internet, kalian mungkin akan menemukan saran-saran seperti rumus matematika, rumit dan bikin pusing. Entah kalian dapat saran dari TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, atau entah apapun itu, kebanyakan saran yang mereka berikan itu dengan sopanku katakan kurang efektif. Aku tahu ini karena aku sudah mencoba berbagai metode yang katanya ampuh, tapi hasilnya cuma buang-buang waktu dan malah bikin malas belajar. Tapi dengan jiwa pantang menyerahku, aku mencoba untuk melakukan riset bagaimana cara belajar bahasa Jepang yang seru dan efektif tentunya. Dan akhirnya setelah aku mendaki gunung dan melewati lembah, aku menemukan metode yang membuatku gak cuma belajar lebih cepat, tapi juga menikmati prosesnya setiap hari. Dan dari pengalaman ini membuatku berpikir, mungkin ada banyak orang di dunia ini yang mungkin sedang frustasi karena belajar bahasa Jepang terasa terlalu rumit baginya. Jadi kenapa enggak aku bagikan saja pengalaman ini. Di video ini aku ingin kalian tahu bahwa belajar bahasa Jepang sebenarnya itu menyenangkan dan tidak sesulit itu sebenarnya. Oke, untuk perkenalan singkat, hai, aku Taruto, aku adalah orang random yang lahir di Indonesia. Aku dari kecil juga berpetualang, karena itu aku suka belajar budaya asing, dan salah satunya adalah bahasa asing. Untuk sekarang aku baru mempelajari 3 bahasa, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Bahasa utamaku adalah bahasa Jawa. Ya, Seo minasan. Pada saat pandemi COVID-19 takdir mempertemukanku dengan anime. Setelah itu aku sisanya tinggal sejarah. Aku mempelajari bahasa Jepang menggunakan metode yang bernama immersion. Immersion adalah metode belajar di mana seseorang sepenuhnya terlibat secara mendalam dalam suatu pengalaman, aktivitas atau lingkungan. Yaps, aku pergi ke Jepang, terus aku bikin channel YouTube interview, terus aku mencari cewek Jepang untuk interview. Hehe. Terus aku, oke, no, kamu sebenarnya tidak pergi ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Aku belajar bahasa Jepang sebelumnya di Indonesia. Tapi itulah teknik yang bernama immersion. Oke, mungkin sekarang beberapa dari kalian berpikir, wait, bagaimana caranya sepenuhnya terlibat secara mendalam dalam suatu pengalaman atau lingkungan Jepang tanpa pergi ke Jepang? Oke, aku akan ku beritahu tentang tentang penemuan luar biasa yang melahirkan revolusi di dunia ini, yaitu the internet. Dengan the internet, kita dapat berpura-pura untuk tinggal di Jepang dengan cara banyak-banyak mendengar, menonton, atau membaca bahasa Jepang selama berjam-jam. Sebenarnya teknik ini sudah sangat populer di kalangan orang-orang yang belajar bahasa asing dibandingkan dengan teknik belajar dengan berpacaran dengan tempo agar bisa mengingat tabel kunjungsi kata kerja. Jika kalian menyelami komunitas linguis di luar negeri, kalian mungkin akan menemukan metode belajar terkenal ini yang dicetuskan oleh seorang profesor di University of California bernama Stephen Krashen. Jika kalian lebih dalam menyelam lagi, kalian mungkin akan menemukan banyak informasi tentang pengalaman keberhasilan orang-orang yang telah melakukan metode ini. Tapi itu jika kalian mau mencarinya di internet. Karena aku yakin kalian malas untuk melakukannya, karena itu aku membuat video ini. Dari sekian banyaknya linguis yang telah berhasil menggunakan metode ini, ada salah satu orang yang telah menguasai lebih dari 20 bahasa dengan menggunakan metode ini. Nama beliau adalah Steve Kaufman. Perlu disclaimer, sebagian besar teknik yang kusampaikan di video ini kuambil dari beliau. Jadi jika kalian penasaran dan ingin lebih mengetahui beliau lebih lanjut, kalian bisa cek di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, sebelum kita bahas ini lebih lanjut, sebelum itu ada beberapa hal yang harus dipastikan terlebih dahulu. Immersion adalah suatu strategi yang bisa kita gunakan untuk mencapai pemahaman tingkat tinggi bahasa Jepang kita. Dan strategi ini membutuhkan proses waktu yang sangat lama. Jadi jika tujuan kalian belajar bahasa Jepang hanya untuk jangka pendek seperti liburan ke Jepang dalam waktu beberapa bulan saja, tapi ingin menghafalkan frasa atau kalimat bahasa Jepang, kusarankan lebih baik belajar pakai aplikasi belajar bahasa seperti Duolingo yang akan mengajarkanmu frasa atau kalimat yang dapat kalian gunakan seperti watashi wa ami no koto ga suki da. Saya itu ucapan mungkin akan refresh seperti oh my god, suge. 日本語上手ですね。 Dan kalian menjadi malu-malu kucing setelah itu. Ya, tidak ada yang salah dengan itu.
mungkin. Tapi jika tujuan kalian belajar bahasa Jepang untuk jago bahasa Jepang dalam waktu jangka panjang, misalnya ingin tinggal di Jepang untuk beberapa tahun contohnya, metode ini akan sangat berguna untuk kalian sebagai bekal kalian di Jepang. Mungkin kalian pernah dengar ada orang yang pergi ke Jepang dan tinggal di Jepang selama setahun tetapi masih nggak bisa jago bahasa Jepang. Untuk kasus semacam ini, jika kalian pergi ke Jepang tanpa memiliki perbekalan yang cukup, kalian tidak akan bisa menjadi jago bahasa Jepang walaupun tinggal di Jepang selama setahun. Karena jika kalian tidak memiliki pondasi yang kuat, kalian tidak akan mendapatkan percakapan yang bermakna untuk meningkatkan level kefasihan kalian. Yaps, tidak ada jalan pintas untuk belajar bahasa Jepang. Jika kalian memang benar-benar ingin jago bahasa Jepang secara jangka panjang, kalian perlu mengorbankan waktu kalian untuk belajar selama beratus-ratus jam. Oke, mungkin beberapa dari kalian sudah mendengarkan ini terintimidasi, tapi tenang saja dengan metode yang kusampaikan, dan kubuat kalian dengan senang hati memberikan waktu beratus-ratus jam kalian untuk melakukan metode yang kusampaikan. Oke, tidak perlu basa-basi lagi, mari kita mulai bahas bagaimana cara mempraktekkan metode ini. Sebelum melakukan teknik immersion, kalian memerlukan pengetahuan dasar bahasa Jepang terlebih dahulu. Pertama, kalian perlu belajar katakana dan hiragana. Ini adalah kedua huruf penting yang harus dikuasai. Untuk penjelasan simpelnya, hiragana digunakan untuk menulis kata-kata asli Jepang, dan katakana digunakan untuk menulis kata-kata yang bukan dari Jepang. Tetapi ini hanyalah prinsip dasar, terkadang orang Jepang menggunakan katakana untuk menulis kata-kata asli Jepang agar gampang untuk dibaca. Jadi ini bukanlah sebuah aturan. Untuk belajar kedua huruf ini, kalian bisa mencari di internet ada banyak metode yang dapat memudahkan kalian untuk menguasai kedua huruf ini cuma dalam beberapa hari saja. Kalian bisa gunakan cara apa aja yang menurut kalian cocok. Yang penting coba untuk menghafalnya dan membacanya. Setelah itu, kalian perlu belajar gramatikal bahasa Jepang. Untuk mempelajari gramatikal bahasa Jepang, kalian bisa menggunakan buku atau kalian bisa mempelajarinya di internet seperti belajar di channel YouTube. Ingat, kalau buku dan channel YouTube terkadang ada kesalahan dalam menjelaskan gramatikal bahasa Jepang, jadi perlu hati-hati untuk memilihnya. Untuk rekomendasi buku, banyak orang yang merekomendasikan buku A Guide to Japanese Grammar by Mr. Taikin. Buku ini sangat rekomendasi karena memiliki keakuratan yang tinggi, tidak seperti buku-buku lainnya. Tapi masalahnya buku ini bahasa Inggris, tapi jika kalian tertarik, kalian bisa cek PDF-nya di deskripsi. Kalian juga bisa pakai buku Minano Nihongo. Menurut pengalamanku, dengan buku ini saja sudah cukup untuk membangun pondasi yang kuat untuk memulai immersion. Tidak perlu buru-buru untuk langsung mempelajari semua gramatikal bahasa Jepang. Yang terpenting di sini adalah kalian memiliki pondasi pemahaman yang kuat. Setelah itu, sisanya serahkan pada immersion. Setelah kalian dapat membaca hiragana dan katakana dengan nyaman, dan juga sudah memiliki pondasi gramatikal yang kuat, dengan begini kalian sudah memiliki pondasi untuk memulai metode immersion. Cara kerja metode immersion adalah dengan cara fokus memahami bahasa melalui konteks. Konsepnya mirip seperti bayi yang belajar bahasa pertamanya. Bukan dengan menghafal aturan, tapi dengan mendengar, melihat, dan menghubungkan makna melalui pengalaman. Dengan immersion, kalian akan belajar menangkap makna langsung dari konteks. Sebagai contoh, jika aku bilang, Korewa ne koda, dengan melihat konteks atau video, dan bisa mengetahui bahwa aku sedang ngomongin tentang kucing. Walaupun kalian mungkin nggak tahu artinya apa itu Korewa ne koda. Sebetulnya tidak ada teknik yang 100% benar untuk melakukan metode immersion ini. Itu ditentukan dengan apakah kalian enjoy melakukannya atau tidak. Tetapi selama kalian mengonsumsi konten bahasa Jepang, kalian telah melakukan metode immersion. Di video ini, aku hanya sekedar memberikan referensi penggunaan teknik-teknik immersion berdasarkan pengalamanku. Jadi kalian dapat mengimprovisasinya sesuka kalian. Sebagai langkah awal untuk melakukan immersion adalah menjadikan bahasa Jepang sebagai rutinitasmu. Meskipun mungkin pada awalnya kalian tidak memahaminya, tetapi lama-kelamaan otakmu akan mulai familiar dengan bahasa Jepang. Agar dapat konsisten melakukannya untuk awal-awal, kalian dapat memulai dari konten yang membuat kalian enjoy terlebih dahulu. Kalian bisa nonton anime, film, atau musik. Terserah kalian mau memilih yang mana, yang terpenting di sini adalah membuat diri kalian merasa enjoy dengan bahasa Jepang terlebih dahulu.
Tapi mungkin beberapa dari kalian sudah tahu kalau bahasa Jepang yang digunakan di anime itu tidak relevan dengan bahasa Jepang yang digunakan orang tiga dimensi. Kecuali untuk kalian yang ingin menjadi anime. Karena itu kalian mungkin berpikir bahwa menonton anime itu sama dengan tidak belajar bahasa Jepang. Itu salah besar. Dikarenakan kira-kira sekitar 95% kosakata yang ada di anime itu memiliki arti yang sama dengan bahasa Jepang tiga dimensi. Contohnya kata sugoi. Apakah beda artinya di anime dengan bahasa Jepang tiga dimensi? Tentu tidak jawabannya. Anime dapat sangat efektif untuk membuat otak kalian familiar dengan bahasa Jepang dan juga akan menambah kosakata yang bisa kalian gunakan untuk comprehensible input. Jadi jangan takut untuk mulai dari apa yang kalian suka, entah itu anime, film, atau musik Jepang. Semua itu bisa jadi langkah awal yang menyenangkan untuk mendalami bahasa Jepang. Selama kalian enjoy, semakin besar semangat kalian untuk terus belajar. Tapi ingat, kalau tujuan utama kita adalah membiasakan otak kita dengan bahasa Jepang. Karena itu, jika kalian selama ini nonton anime atau film Jepang dengan subtitle, coba mulai menonton tanpa subtitle. Ini akan sulit untuk awal-awal. Jika kalian bertanya kepada orang yang belajar bahasa Jepang apakah mereka bisa menonton anime tanpa subtitle, kebanyakan mereka mungkin akan menjawab, aku mematikan subtitle kalau paham, tapi menyalahkannya kalau tidak paham. Ini memang terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya merupakan kesalahan yang cukup fatal. Alasannya karena jika kalian selalu bergantung pada subtitle, kalian tidak melatih otak kalian untuk memahami bahasa Jepang secara alami. Dengan subtitle, kalian tidak perlu repot-repot mikirin arti dari apa yang dikatakan, karena sudah tertulis di subtitle. Awalnya menonton tanpa subtitle bakal terasa sulit, tapi jangan khawatir, proses ini akan membantu kalian mengembangkan kemampuan yang sangat penting, bahkan kemampuan utama yang harus dikembangkan ketika menggunakan metode immersion. Metode ini bernama tolerating ambiguity. Ini adalah kemampuan otak untuk menebak arti kata-kata yang tidak dimengerti berdasarkan konteks. Dengan sering mengonsumsi konten bahasa Jepang, otak kalian akan mulai mengenali pola-pola kalimat. Dengan kalian mengenali pola-pola kalimat, kalian akan lebih mudah memahami arti kata yang kalian tidak ketahui. Jadi tidak apa-apa jika tidak memahami semua kata. Masalah ini merupakan proses yang sangat penting untuk melatih otak kalian. Terkadang rasa bingung bisa membuat kalian ingin mencari arti setiap kata. Tapi cobalah menahan keinginan itu. Kalau terlalu sering mencari arti kata justru menghambat otak untuk menyerap bahasa secara alami. Karena itulah sangat penting untuk memilih konten yang sesuai dengan level kalian. Pilih konten dengan kosakata yang tidak terlalu sulit sehingga kalian tetap bisa mengikuti cerita tanpa merasa kewalahan. Untuk mengetahui apakah kosakata yang akan digunakan sulit untuk kalian pahami atau tidaknya, itu tergantung kalian. Kalau misal kalian suka dan sering nonton anime genre musik, kalian pasti sangat familiar dengan kosakata yang berhubungan dengan musik. Jadi intinya yang perlu kalian lakukan adalah banyak-banyak mengkonsumsi konten yang kalian sukai. Oke, setelah kalian mulai lebih tertarik dengan bahasa Jepang dan merasa lebih ingin mengeksplorasi serta belajar lebih lanjut, kalian dapat mulai menonton konten Jepang yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di YouTube ada banyak YouTuber Jepang yang membuat konten untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Jepang. Dengan mengkonsumsi konten-konten orang Jepang, kalian mempelajari bagaimana nuansanya bahasa Jepangnya orang Jepang. Oke, mungkin penjelasanku agak membingungkan. Intinya, jika kalian ingin lebih mengeksplorasi lebih jauh, awal-awal aku sarankan untuk menonton atau mendengarkan podcast Jepang. Podcast ini bisa diibaratkan seperti senter yang membantu kalian mengenali keindahan Jepang. Dengan podcast, selain dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jepang, kalian juga akan diperkenalkan pada topik-topik menarik tentang Jepang. Seperti gaya hidup sehari-hari orang Jepang, pola pikir orang Jepang, dan tentunya budaya Jepang. Dan begini mungkin kalian jadi lebih tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan Jepang, seperti misal untukku aku suka nonton video travel Jepang, yang selain memperkenalkanku dengan tempat-tempat keren di Jepang, aku juga bisa belajar sejarahnya, budayanya, dan terkadang juga ada filosofi yang menarik. Kalian bisa persempit konten yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan kalian. Misal jika kalian ingin ngobrol dengan orang Jepang, kalian bisa banyakin nonton percakapan orang Jepang. Ya, pada akhirnya pilihlah sesuka kalian yang menurut kalian enjoy yang mana. Untuk sukses dalam menggunakan metode immersion, hal ini sangat bergantung pada berapa banyak waktu yang kalian habiskan untuk melakukan immersion. Jadi jika kalian tidak punya banyak waktu untuk duduk dan nonton konten Jepang selama berjam-jam setiap hari, karena aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab lainnya, kalian dapat gunakan teknik passive learning.
Passive learning adalah metode di mana kalian mendengarkan podcast atau audiobooks atau platform lain yang dapat berjalan di belakang layar sambil melakukan aktivitas lain yang tidak memerlukan banyak konsentrasi, seperti berjalan kaki, bersih-bersih, atau menunggu seseorang. Teknik ini memungkinkan kalian tetap terpapar pada bahasa Jepang meskipun dalam waktu yang terbatas. Namun penting untuk diingat bahwa informasi yang diserap saat melakukan passive learning mungkin tidak selalu tersimpan dengan baik dalam ingatan. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk lebih baik memanfaatkan waktu-waktu kosong seperti menunggu seseorang atau kalian jadikan sebagai nina bubuk sebelum tidur. Dengan begini, kalian bisa lebih fokus mendengarkan dan kalian bisa lebih maksimal dalam menyerap materi tanpa terganggu oleh aktivitas lain. SRS, Special Repetition System, Anki. Dengan teknik yang sangat populer ini, kalian dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kalian sebanyak 2 kali lipat atau mungkin lebih. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar tentang Anki atau bahkan memakainya sekarang. Jujur, aku tidak menyukai teknik ini karena membosankan. Tetapi setelah merasakannya sendiri, kalau dengan menggunakan teknik ini aku bisa mengingat kosakata dan juga kanji dengan lebih cepat dan efisien. Walaupun terkadang aku tidak konsisten melakukannya, tapi tetap kuusahakan untuk melakukannya secara konsisten agar bahasa Jepangku meningkat dengan pesat. Secara teori, Spaced Repetition System atau SRS berdasarkan pada kurva yang bernama Forgetting Curve. Kurva ini menunjukkan bahwa manusia cenderung melupakan informasi jika informasinya tidak diulang. Tapi jika informasinya diulang-ulang terus-menerus, memori di otak kita akan semakin kuat. Setiap kali kalian mengulang, ingatan kalian akan berubah dari jangka pendek ke jangka panjang. Dan tentu saja akan tidak efektif jika hanya mengulangnya setiap hari. Karena pasti itu akan membuat jenuh dan tentu saja tidak mungkin untuk mengulangi semua kosakata yang ingin kalian ingat setiap hari. Tapi jika kalian menggunakan aplikasi seperti Anki yang mempunyai sistem bernama SRS, kalian akan dapat secara efektif mendapatkan pengulangan informasi pada saat momen kalian hampir lupa. SRS ini menggunakan algoritma untuk menentukan kapan informasi harus diulang sehingga waktu belajar lebih efisien dan efektif. Saat belajar bahasa ada 3 langkah penting. 1. Input dengan mendapatkan informasi lewat membaca atau mendengarkan. 2. Comprehension dengan memahami apa yang kalian baca atau dengar. 3. Output menggunakan informasi yang kalian punya untuk ngobrol atau menulis. Dengan Anki, kita dapat menginput kosakata yang kita perlukan untuk diingat dan dipahami arti kasarannya. Ini dapat membantu proses comprehension input kalian. Dan juga karena Anki melatih otak kalian untuk active recall, metode belajar untuk mengingat informasi secara aktif tanpa melihat catatan atau sumber informasi. Dengan begini, kalian bisa lebih mudah mengeluarkan kosakata yang kalian perlukan ketika sedang berbicara. Untuk cara penggunaan Anki, kalian dapat mencarinya di internet, ada banyak, Pak. Tetapi aku tidak akan membahasnya di video ini karena itu akan membuat video ini panjang. Di video ini aku hanya akan memberikan saran agar kalian dapat menggunakan Anki dengan efisien. Tetapi karena aku tidak up to date dengan Anki, jadi kalian bisa belajar lebih lanjut. Oke, langsung aja. Pertama, kalian perlu konsisten. Yap, tapi karena teknik ini hanyalah alat untuk membantu kalian mengingat dan memahami kosakata yang kalian perlukan, bukan sebagai fokus belajar kalian. Banyak orang yang melakukan kesalahan dengan menjadikan Anki sebagai fokus utama mereka. Jika kalian menggunakan Anki sebagai fokus utama, hanya akan membuang-buang waktu kalian untuk melakukan hal yang lebih penting, yaitu mengkonsumsi konten bahasa Jepang. Jadi tak perlu keras terhadap diri sendiri untuk melakukannya setiap hari. Ya, aku tidak melakukannya setiap hari. Sehari 2 hari tidak melakukan SLS tidak akan membunuhmu. Anki akan mendouble untuk kartu yang harus direview jika kalian absen. Mungkin juga ada kosakata yang kalian lupa, tapi tenang, karena kalian akan lebih mudah mengingatnya kembali karena sudah familiar. Tips kedua, kontrol berapa banyak kartu baru yang ingin kalian ingat setiap harinya. Ini tergantung tujuan kalian, tetapi kusarankan untuk jangan terlalu lama menghabiskan waktu dengan Anki. Untukku, karena aku tidak mau lama-lama menghabiskan waktu dengan Anki, aku hanya mengeset 5-10 kartu setiap harinya. Jika kalian merasa kewalahan karena jumlah review ulang kalian menumpuk, kalian bisa set ke 0. Oke, untuk tips yang ketiga, pastikan settingan review card kalian sebanyak mungkin. Kalian bisa set ke 9.999. Kenapa demikian? Sebagai contoh, jika kalian ada 101 kartu yang harus direview ulang, di settingan maksa review kalian hanya 100, akan ada satu kartu yang tidak muncul. Oleh karena itu, usahakan set ke 1999. Dengan begini, kalian bisa mereview kartu yang kalian perlukan sebanyak-banyaknya. Terakhir, kalian bisa mencoba teknik mining menggunakan add-on yang bernama NK Connect yang memungkinkan kalian untuk dapat mencari dan menyimpan kosakata yang kalian anggap menarik atau penting untuk dihafal. Tapi jika kalian malas melakukan ini, kalian juga bisa mencari Cortex buatan orang lain. Dengan Cortex, kalian akan mendapatkan koleksi kosakata yang sudah terstruktur dan siap digunakan. Cortex biasanya mencakup kata-kata dan frasa yang umum,
sehingga sangat membantu bagi pemula. Untuk mendapatkan Cortex, kalian dapat mencari di internet ada banyak. Aku taruh linknya di deskripsi. Untuk rekomendasi, kalian bisa gunakan KIC 1.5K, sudah cukup untuk pemula. So, untuk keputusan memilih Cortex, kalian bisa putuskan sendiri, tenang saja, walaupun kalian tidak menggunakan Anki itu tidak masalah. Anki hanyalah alat untuk mempercepat proses belajar kita saja. Jika kalian belajar bahasa Jepang cuma karena hobi, jadi kalian belajarnya santai, kalian tidak perlu menggunakan Anki. Cukup banyak-banyak melakukan comprehensible input saja sudah lebih dari cukup. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang reading dan pronunciation atau pelafalan. Mungkin kalian merasa heran kenapa reading dan pronunciation kujadikan satu topik. Oke, mari kita bahas ini secara mendasar. Pertama, mari kita bahas tentang reading atau membaca. Jika kalian ingin jago bahasa Jepang secepat mungkin, kalian dari awal bisa fokus dengan banyak-banyak membaca, plus sebagai tambahan akan lebih cepat lagi kalian bisa menggunakan Anki. Tapi masalahnya, ketika pertama kali belajar bahasa asing, pasti kita tidak memiliki persepsi bagaimana pronunciation atau pelafalan dari suatu kosakata. Karena kita tidak tahu bagaimana pelafalan suatu kosakata, pasti kita bakal melafalkannya dengan bahasa utama kita. Misal kalau kalian orang Madura, kan bakal membaca dengan cara baca Madura. Dan lahirlah aksen Jepang Madura. Ini cukup menarik, tapi jika kalian ingin sebisa mungkin terdengar seperti orang Jepang, kalian perlu mempelajari rhythm atau aksen Jepang. Belum itu, untuk disclaimer bahwa hanya modal mendengarkan orang Jepang ngomong, kalian juga akan mengembangkan persepsi bagaimana pronunciation Jepang. Karena itu, kalian tidak harus belajar aksen Jepang. Jika kalian bertanya kepada orang-orang yang telah mempelajari bahasa Jepang bertahun-tahun, mereka kemungkinan besar akan menyarankan untuk mempelajari fixed accent untuk awal-awal. Hal ini dikarenakan banyak kata dalam bahasa Jepang yang memiliki ejaan sama, tetapi artinya berbeda, tergantung pada intonasinya. Dengan mempelajari pitch accent, kalian bakal dapat membedakan kata-kata tersebut. Pitch accent dalam bahasa Jepang adalah pola naik turun nada pada kata-kata. Setiap kata bisa memiliki nada tinggi dan nada rendah. Sederhananya, pitch accent seperti melodi kata yang dapat mempengaruhi artinya. Ada 4 jenis pitch accent standar yang perlu kalian pelajari. Tapi karena video ini sudah terlalu lama, jadi aku tidak akan menjelaskan ini secara detail. Kalau kalian yang bisa bahasa Inggris, kalian bisa cek video ini. Dan untuk kalian yang tidak bisa bahasa Inggris, aku ada niatan untuk membuat video tentang pitch accent di lain video, jadi follow aja channel ini. Memahami jenis-jenis pitch accent ini sebenarnya tidak sulit. Yang sulit adalah membiasakan telinga kalian untuk mengenali pola-pola pitch accent. Oke, akhirnya kita sampai di segmen terakhir video ini. Kita akan bahas bagaimana kalian bisa mulai melatih output untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang kalian. Untuk output, kalian bisa mulai dari writing atau langsung gas ke speaking. Tapi kalau kalian melatih writing atau menulis akan membantu otak kalian untuk membangun kalimat yang terstruktur dan melatih pola pikir kalian dalam menggunakan bahasa Jepang. Tapi kalau kalian ingin bisa ngomong bahasa Jepang secepat mungkin tanpa peduli struktur kalimat, kalian bisa langsung gas ke speaking. Selama kalian dapat ngomong dengan jelas, orang Jepang biasanya akan bisa memahami apa yang kalian katakan walaupun struktur kalimat kalian salah. Karena orang Jepang jago membaca konteks percakapan. Cara melatih skill writing kalian bisa menulis tentang aktivitas harian, pengalaman seru, atau opini kalian tentang sesuatu. Setelah selesai menulis, pastikan kalian cek kembali apa kalimat yang kalian gunakan sudah benar secara gramatikal. Untuk ini kalian bisa gunakan website Grammar Checker untuk mengetahui apakah ada kesalahan gramatikal yang pada tulisan kalian. Selain latihan mandiri, kalian juga bisa melatih writing dengan chatting bersama orang Jepang atau orang yang juga belajar bahasa Jepang. Dengan aplikasi seperti HelloTalk atau Line, atau kalau kalian lebih suka komunitas, coba cari grup Discord yang fokus pada belajar bahasa Jepang. So, coba-coba aja mana yang menurut kalian cocok. Oke. Karena kalian nonton video ini sampai detik ini, berarti tujuan kalian adalah bisa ngomong bahasa Jepang. Oke. Untuk orang-orang cool seperti kalian yang ingin melatih skill speaking kalian, kan bisa gunakan aplikasi language exchange seperti HelloTalk atau Tandem. Dengan aplikasi ini cukup terkenal karena dapat ngobrol langsung dengan penutur asli atau native speaker. Kalau kalian lebih suka suasana yang santai, kan juga bisa gunakan Discord atau Line. Oke, mungkin beberapa dari kalian tidak tahu cara bagaimana ngobrol dengan orang asing. Mungkin kalian tidak tahu harus ngobrol tentang apa. Jadi kalian cuma bisa ngomong konnichiwa terus diam-diaman. Cara mudah untuk mengatasi situasi seperti ini adalah dengan menyiapkan pertanyaan. Contoh paling gampangnya adalah nanyain asal atau tempat tinggal seperti Doko ni sundaimasu ka? Dengan memulai dengan pertanyaan ini, kalian dapat memberikan pertanyaan lebih lanjut seperti tanya tentang makanan khas atau tempat wisata rekomendasi di daerah tempat tinggal orang yang kalian tanyakan. Coba aja siapin pertanyaan yang membuat kalian penasaran.
Mungkin aja kalian bisa ketemu orang yang punya hobi yang sama dengan kalian, terus mungkin aja kalian bisa menjadi teman dekat. Yang penting teruslah berinteraksi sampai pada akhirnya mungkin kalian ketemu seseorang yang dapat berhubungan secara jangka panjang dengan kalian. Untuk platform yang kugunakan untuk melatih skill speakingku, aku menggunakan VR Chat. Priori wa あ do の、desu ka? Priori. 料理は、海鮮物がメインかな。Kaisen ku それうはん、魚初とか、耳です。なんで海鮮魚、貝の漢字、魚、貝の海の漢そう、字ですね。海の感じ。海そうそう、海。そう。鮮は鮮は新鮮の鮮、フレッシュってこと。まあ、海鮮物、海鮮もの、へえ、海鮮。海の近くですか？まあ、そうだね、海が近い。まあ、山もたくさんある。田ど舎な。っちもある。海も山も。山と海と。Oke, dicatat teknik ajaib untuk bisa langsung jago ngomong bahasa Jepang. Jika kalian ingin jago ngomong bahasa Jepang, kalian perlu banyak-banyakin input, setelah itu praktikkan apa yang kalian pelajari dengan output. Karena video ini sudah sangat panjang, aku harap isinya bisa membantu kalian belajar bahasa Jepang dengan lebih santai dan menyenangkan. Memang benar belajar bahasa Jepang membutuhkan dedikasi, tetapi belajar bahasa Jepang tidak sesuai seperti apa yang kalian bayangkan. Jika kalian mengikuti langkah-langkah yang kubagikan di video ini dengan konsisten, aku yakin kalian akan kaget dengan perkembangan bahasa Jepang kalian yang pesat. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas lebih lanjut, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Aku telah mendedikasikan banyak waktu untuk membuat video ini, jadi semoga video ini benar-benar bermanfaat bagi kalian. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut denganku, kalian bisa klik tombol subscribe untuk mengikuti channel ini dan support channel ini. Oke, akan kuakhiri video ini. Terima kasih.